Pagi ini saya bertema penuai yang sejati. Berarti kalau ada penuai sejati, ada penuai yang sejati. Nah, tapi yang saya bahas di sini adalah penuai yang sejati. Nah, apa pentingnya kita mengerti tentang penuai yang sejati ini? Pertama, supaya kita benar di hadapan Tuhan. Bukan benar dapat. Untuk hal ini saya singkat dengan PKK, ya. PKK. Dalam ini belajar bagaimana penuai yang sejati ini. Seawal dengan satu ayat, ya, kita bisa pahami sama-sama. Ya, dalam Matius pasal yang 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini dapat jelas bahwa pertama Tuhan menilai bahwa tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Kalau yang sekolah tinggi teologi banyak, tapi menurut pemandangan Tuhan bukan hal itu yang menjadi pokok, tapi orang yang menyerahkan diri, namanya pengabdian. Sangat sedikit orang yang mengabdikan diri untuk tuaian itu. Maka pertama saudaraku, penuai yang sejati itu dia berdoa. Dia berdoa minta kepada yang empunya tuaian tadi. Mintalah, ya kan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi saudaraku, yang pertama sekali untuk kita mengerti tentang pengabdian ini, yaitu orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan lewat doa. Doa itu bagaikan nafas kehidupan. Jadi bangun pagi dia konsentrasi untuk berhubungan dengan yang mempunya Tuhan itu, yaitu Allah sendiri. Jadi dia membangun kehidupan doanya berbeda dengan orang umumnya. Kalau bangun pagi-pagi tidak perlu harus dibangunkan. Dia sudah bangun. Karena dia tahu ini bagian yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Itu berdoa. Doa itu orang sering mengatakan doa didengar oleh Allah, ya. Nah, itu orang bisa artinya doa, doa. Jadi yang penting sekali yaitu pengabdian ini. Kata pengabdian tidak ada embel-embel yang lain yang mendorong dia untuk tuaian, tapi pengabdian diri. Apapun pekerjaannya, tapi dia konsentrasi untuk tuaian. Saya teringat seorang hamba Tuhan yang tinggal di Malaysia. Dia di negaranya memang dia profesi seorang dokter. Tapi ketika mendapatkan pembinaan, sehingga dia menyerahkan diri menjadi tenaga misionaris menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Malaysia. Dalam hal ini karena sulit dapatkan visa untuk tenaga misionaris, dia melamar pekerjaan menjadi seorang dokter, tapi hatinya yang sudah diubahkan Tuhan bahwa dia adalah penuai jiwa-jiwa. Jadi pengabdian itu menjadi nyata dalam hidupnya. Dia tidak berpandangan tentang gaji, tapi dia kerja itu hanya sebagai sarana untuk
mendapatkan izin tinggal di negara itu. Jadi dia betul-betul konsentrasinya untuk jiwa-jiwa. Jadi pengabdiannya itu luar biasa. Ada kerjasama dengan misi yang lain. Luar biasa. Saya lihat seorang ini yang betul-betul pengabdiannya. Saya ketemu dengan dia, kita ada cerita lah tentang bagaimana melayani. Jadi dia betul-betul mengerti apa namanya pengabdian. Pengabdian itu adalah berbicara tentang tanpa memikirkan upah yang dari manusia. Pengabdian artinya dorongan dari hatinya sendiri untuk ambil bagian dalam penuaian. Penyerahan dirinya kepada Tuhan adalah menentukan dia menjadi penuai yang sejati. Jadi pertama pengabdian. Ketika dia mengerti tentang pengabdian ini, maka Tuhan akan pimpin kepada langkah berikutnya. Saya bisa mengajak kita tentang pengabdian ini. Mungkin Teti bisa nanti baca. Kalau Teti masih bisa buka mic dan buka videonya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Teti bisa dengar. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Kalau sudah ketemu bisa buka mic-nya, bacakan ayat ini. Bisa ketemu 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus 5 kan Pak? Ya, ayat 2. Ya, 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, jelas sekali. Itu tadi, jangan dengan paksa. Jangan mau mencari keuntungan di sendiri. Tetapi dengan pengabdian diri. Ini yang sangat penting tentang pengabdian ini. Nah, sini tidak terlampau fokus kepada nama komunitasnya. Ya, bisa saja nama komunitasnya bagus. Ya kan? Bagus. Tapi apakah orang di dalamnya mengerti tentang komunitas ini? Ya kan? Bisa saja komunitasnya penuai. Tapi apakah melaksanakan sesuai ini? Karena pengabdian itu menjadi dasar utama orang bisa menjangkau jiwa-jiwa. Jadi apapun pekerjaannya, apapun kedudukannya, tapi dia berfokus kepada pengabdian diri. Dia tidak terpaksa, tapi dia betul-betul penyerahan diri total kepada Tuhan. Penyerahan diri ini yang sangat penting. Jadi dia betul-betul tulus melayani. Betul-betul dia dengan sukarela melayani. Dia melayani karena dia tahu itu adalah panggilan Tuhan bagi dia. Dia melayani, ambil bagian, tapi klimaksnya yaitu penuaian jiwa-jiwa. Jadi sangat penting sekali tentang penuaian ini. Yang kedua yaitu Tuhan memberikan kehormatan, bukan manusia. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kehormatan dari manusia. Tapi Tuhan memberikan kehormatan. Nah, bagaimana caranya kehormatan itu diberikan? Nanti Ibu Vera bisa buka kitabnya.
yaitu Roma pasal 15 ayat 20. Roma pasal 15 ayat 20. Nah, ini kita lihat bagaimana tentang kehormatan yang Tuhan nyatakan. Bisa Ibu Vera baca, kalau nggak ketemu, saya baca ya. Saya baca ya. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana-mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah ditetapkan orang lain. Jadi saudaraku, kedua kehormatan. Jadi kehormatan kita itu di mana kita betul-betul penjangkauan jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa ini menjadi fokus kita. Sebagaimana kita sudah diselamatkan, kita pun rindu orang lain diselamatkan. Ada 3 bentuk sukacita ya. Sukacita yang pertama ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kita sudah menyadari bahwa kita orang yang diselamatkan. Yang kedua, kita punya sukacita. Kita melayani orang lain dan orang lain pun melalui pemberitaan firman Tuhan tersampaikan. Dia pun diselamatkan juga, memahami tentang bagaimana iman dalam Yesus Kristus. Sukacita yang ketiga yaitu orang yang kita bina, orang yang kita bimbing itu mampu menjelaskan tentang imannya kepada orang lain sehingga orang lain pun bisa diselamatkan lewat pemberitaannya. Itu sukacita yang kita alami sendiri. Saya alami sendiri tentang hal ini. Jadi ketika kita melihat bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, itulah yang membuat kita bersemangat terus melayani. Kita terus dan terus dan terus. Mau coba terus. Kenapa? Karena kita menikmati namanya berkat sukacita yang dari Tuhan. Ketika kita ambil bagian dalam melayani. Walaupun penderitaan ya yang kita alami itu yaitu penderitaan yang bisa katakan bukan menyenangkan, namanya penderitaan. Tidak ada yang enak penderitaan. Tapi benar-benar penderitaan ini membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih melekat dengan Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita bisa kuat melewati semua penderitaan itu karena kekuatan Tuhanlah bahwa kita mampu. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang jauh melampaui daripada penderitaan kita bisa mengalami pembaruan. Cara pandang kita bukan cara pandang lama. Ketika ada penderitaan, ini baikkan sekolah kehidupan yang kita lewati sehingga kita meningkat secara rohani dari hari ke hari. Nah, jadi pertama tadi pengabdian. Ini yang kita pahami. 2, kehormatan yang kita dapatkan bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Tuhan memberikan kehormatan itu ketika benar-benar penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tanpa ada embel yang lain. Benar kita penyerahan total kepada Tuhan. Yang ketiga di sini yaitu kemuliaan. PKK ya, kemuliaan. Apa maksud di sini kemuliaan, saudaraku? Roma 8 ayat 18 katakan, saya baca. So, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Tuhan menyatakan kemuliaan kepada kita. Kemuliaan itu melalui proses, yaitu proses penderitaan. Jadi penderitaan ini bagaikan langkah untuk kita menerima kemuliaan. Kenapa Yesus juga dimuliakan? Karena mau menderita, rela menderita. Jadi saat ini untuk mencapai, mendapatkan kemuliaan itu, kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan. Kemuliaan ini kita dapatkan melalui proses-proses yang namanya penderitaan. 1 Petrus pasal 4 ayat 14 katakan, berbahagialah kamu jika kamu bernista karena nama Kristus. So, roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kita mengalami penderitaan, tapi roh Allah ada pada kita. Roh kemuliaan itu ada pada kita. Jadi kita mengalami satu penderitaan, dinista dan sebagainya, tapi roh kemuliaan itu ada pada kita. Sehingga kita tidak merasakan bagaimana penderitaan, dinista, dipinggirkan, tidak dianggap dan sebagainya. Kita memandang kepada Tuhan yang empunya roh diberikan kepada kita. Roh Kudus memberikan kesanggupan kita melewati berbagai-bagai penderitaan. Kita mengalami itu. Ayat terakhir katakan 1 Petrus 4 ayat 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4 katakan, hanya Ibu Vera sudah siap-siap bisa membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Bisa Ibu Vera baca buka mainnya. Bentar, Pak. Ya. 1 Petrus 4 ayat 5. 5 ayat 4. Ya, 1 Petrus 5 ayat 4 kan? Ya. Baca silakan. Maka 1 Petrus 5 ayat 4. Maka Ya. kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, amin. Jadi siapa di sini Gembala Agung? Yesus sendiri. Dia ada waktunya datang. Datang kepada siapa? Datang orang yang mengabdikan diri dalam penuaian. Datang kepada siapa? Datang yang tidak mengharapkan kehormatan dari manusia. Gembala Agung datang. Ia akan memberikan kita mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Artinya bukan seperti daun-daun kena panas layu. Bukan itu. Dia tetap sama. Mahkota itu tidak berubah tentang kualitasnya. Dan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mau mengabdikan diri untuk pendamaian. Mau menyerahkan diri untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Mau memberi waktu untuk bangun lebih cepat untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena dia tahu kesanggupan kekuatan itu hanya berasal dari hari ini. Tuhan mau kita yang hadir pada saat ini. Kita mengerti apa yang dimaksud dengan penuai yang sejati. Bukan namanya, tapi sikap hati yang sungguh-sungguh pengabdian kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga sikap hati inilah yang Tuhan lihat. Bukan tampilan luar, tapi apa yang di dalam hati kita. Tuhan tahu sesungguhnya. Apa motivasi kita? Tuhan tahu sungguh. Hari ini, mari kita belajar. Untuk senantiasa mendekat dengan Tuhan. Memberi waktu kita. Karena Tuhanlah empunya Tuhan itu. Benar banyak
tapi pekerja sibuk. Kita ikut ambil bagian dalam tugas yang mulia ini, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Amal ini Tuhan rindu bahwa sikap hati kita senantiasa dimurnikan kepada arah tujuan Kristus. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa melayani adalah suatu pengabdian, melayani suatu kehormatan bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri yang memberikan. Kami mengalami penderitaan, tapi penderitaan yang kami alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan ke kami. Bahkan juga Tuhan pada saatnya kami akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak berlayu, yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ada roh kemuliaan yang ada pada kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak mudah goyah, kami tetap tegar di masa-masa yang sukar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hari ini. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.